Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. I hope you're doing well this week. Tidak terasa kita udah memasuki bulan yang baru, yang berarti bahwa kita sudah memasuki seri pengajaran firman Tuhan yang baru. Dan tema kita di bulan April ini adalah Trust Not By Sight. Percaya bukan karena melihat. Luar biasa ya. Di firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7 ini menjadi moto kita selama beberapa tahun belakangan ini. Dikatakan, sebab kami hidup karena iman bukan karena melihat. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah melihat ayat ini berbicara nyata di dalam hidup kita, baik secara rohani maupun secara harafiah. Nah, jadi apa artinya berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat? Nah, ini mari kita sama-sama belajar selama 1 bulan ke depan, dan semoga Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman yang baru kepada kita semua. Oke, kita mau buka ayat firman Tuhan di Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke-25-34. Matius 6 ayat 25-34 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin dengan segenap hati, saudara. Haleluya. Ayat 25 ini saya jelaskan, ini mengenai hal kekhawatiran ya. Hari ini Roh Kudus berbicara sama keluarga Best California. Don't worry, be happy. Amin. Di ayat 25 Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Berhenti di situ. Nah, ternyata syarat untuk dipelihara oleh Bapa itu bukanlah untuk menjalankan sebuah tugas atau pekerjaan, bukan sebuah aktivitas atau perbuatan. Ternyata syaratnya gampang, or at least gampang-gampang susah lah. Saudara, yang namanya menunggu itu paling gak enak ya. Gerah, gimana gitu rasanya. Kita tuh kalau nggak berbuat sesuatu rasanya nggak betah gitu ya. Bahkan, maaf nih, ketika kita ada di restroom sekalipun, sambil duduk biasa kita bawa handphone, ya kan? Biar nggak nganggur, biar waktu itu nggak kebuang gitu. Saudara, kalau saudara lihat di bathroom saya, itu di setiap sudut saya tempelkan magnet. Jadi kalau saya lagi nongkrong, ini istilah sopannya ya, nongkrong. Jadi saya tinggal tempel aja handphone saya tuh di magnet tersebut. Jadi udah kayak TV gitu, udah kayak melihat TV gitu di depan saya. Gak bisa nganggur, gak mau ketinggalan berita.
apalagi yang lagi trending gitu ya. Nah, tapi di ayat 25 ini ternyata Tuhan malah suruh kita untuk apa? Tuhan Yesus malah suruh kita untuk nggak berbuat apa-apa. Janganlah kamu khawatir. Nah, ini adalah kalimat perintah loh saudara. Ini bukan saran. Mau dipelihara seperti burung di udara? Saudara mau didandani seperti bunga di ladang? Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mau dipelihara, janganlah khawatir akan hidup kita. Wow, dahsyat ya. Saudara, yang namanya perintah itu kan biasanya untuk berbuat sesuatu ya. Ini kita malah disuruh untuk nggak ngapa-ngapain. Kita disuruh tinggal diam dan tenang. Disuruh tidak boleh khawatir karena ada Tuhan. Saudara, kalau masih ingat ceritanya si Musa, buat Musa waktu itu pilihannya cuma 2. Mau maju ke depan, tenggelam di Laut Merah, atau mundur ke belakang, dibunuh oleh pasukan Mesir. Dia waktu itu cuma bisa berdiri teguh dan percaya dengan imannya, bahwa walaupun ia tidak melihat ada jalan keluar, somehow Tuhan akan buka jalan keselamatan buat bangsa Israel. Luar biasa ya. Saudara, sometimes dalam hidup kita nggak bisa maju, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita cuma bisa tinggal diam dan percaya. Percaya siapa Tuhan kita. Dan tahukah saudara, syaratnya untuk kita dipelihara oleh Bapa adalah janganlah kamu khawatir. Ini adalah sebuah perintah yang tidak berakhir pada aktivitas, tetapi sebuah perintah yang berujung pada iman yang teguh kepada Tuhan. So let's have faith. Jangan berkecil hati, saudara, kalau iman kita itu bukan iman yang besar, ya. Karena Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. What does that mean? It means that we don't have to worry about the size, but the quality. Amen. Saudara, last week saya catat satu quote dari Pastor Tanto. Beliau berkata, faith is a journey. Dan saya setuju sekali sama beliau. Menurut saya, iman itu sifatnya tidak instan. Nggak kayak Indomie gitu ya. Tetapi ada proses yang harus kita lalui. Ada timeline yang harus kita jalani. Dan proses ini akan terus kita alami bahkan sampai akhir hayat kita. Saudara, memang kekhawatiran itu manusiawi. Sebagai manusia, bahkan dari ribuan tahun yang lalu, begitu kita diciptakan, hidup kita itu cenderung untuk khawatir. Apalagi sama hal-hal yang kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Nah, biasanya ada tiga hal yang menjadi kekhawatiran kita. Yaitu tadi dikatakan apa yang kamu makan atau minum, akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi itu sandang, pangan, papan gitu ya. 3 kebutuhan pokok kita. Ya, manusia itu selalu khawatir. Even ketika mereka udah cukup pun, kekhawatirannya bisa upgrade, saudara, jadi lebih besar. Yang tadinya udah bisa makan ayam goreng, nanti kepingin makan steak gitu kan. Udah punya mobil Honda, nanti kepingin BMW. Udah punya rumah, nanti pengennya rumah yang ada kolam renangnya. Ya, manusia nggak akan ada puasnya, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu saudara pada hari ini bahwa khawatir itu adalah sebuah keputusan. Bahkan kekhawatiran itu sebenarnya adalah hinaan kepada Tuhan. Kok bisa gitu? Ketika kita khawatir, kita itu secara nggak langsung berarti bilang sama Bapak kita kalau Bapak kita itu nggak becus. Kalau Bapak kita itu nggak mampu kasih kita makan atau mencukupi kita. Saudara, bayangin ya, kalau misalnya saudara ini orang tua dan kita ini ceritanya orang yang mampu lah. Terus anak-anak kita itu melas-melas di jalanan minta-minta. Gimana perasaan saudara? Pasti rasanya seperti kita itu dipermalukan kan? Kita bisa kok kasih anak kita makan. Nah,
Kekhawatiran itu ibaratnya seperti itu juga buat Tuhan kita. Kalau kita lagi khawatir, makanya kita mesti hati-hati saudara. Kalau misalnya kita udah mulai khawatir ya, berarti sama aja kita nggak percaya sama Tuhan. Dan menurut saya ini sama aja dengan dosa. Firman Tuhan tadi bilang apa? Jangan. Ini adalah kalimat larangan. Berarti kalau kita langgar, berarti sama aja dengan kita berdosa. Nah, kita baca firman Tuhan yang selanjutnya. Dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya menjadi prioritas kita. Saudara, hidup kita itu adalah anugerah. Jadi mari kita memperlakukan kehidupan kita itu sebagai kasih karunia dari Allah. Sebagai kado dari Tuhan. Kalau prioritas kita di dalam hidup ini salah, terus apa bedanya kita sama misalnya ikan, saudara? Ikan yang kita pelihara di rumah. Saya dulu waktu kecil sering beli ikan, saudara, pulang sekolah gitu ya. Tiap pulang sekolah saya beli, terus saya masukin ke dalam toples beling. Saudara masih ingat nggak toples zaman dulu yang bulat, terus bawahnya pipih ya dari beling? Itu saya masukin ke situ. Nah, tiap hari hidupnya itu ikan itu ya di dalam toples kecil itu gitu. Dan tiap kali saya datang dia langsung mengap-mengap gitu ya, berharap kita kasih dia makan. Yang ada di pikirannya cuma makanan aja gitu. Nah, kita sebagai manusia punya hakikat yang mulia, saudara. Tuhan kasih kita free will untuk kita itu bisa mengetahui apa yang seharusnya menjadi prioritas hidup kita. Gak cuman sekedar makanan, gak cuman sekedar berkat, saudara. There is something bigger than just bread. There is a higher purpose on life. Nah, kalau ujungnya cuman untuk gratifikasi, hanya untuk memuaskan diri sendiri, bedanya apa kita sama ciptaan Allah yang lebih rendah? Mari kita renungkan. Nah, di ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini saya loncat ya 28-29 karena ini masih nyambung. Saya akan jelaskan ayat 27 terpisah. Lalu ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, sebelum kita lanjut, saya cuma mau kasih tahu saudara bahwa ayat ini maksudnya supaya kita itu tidak mudah khawatir. Dan Tuhan mau kita rest in Him, learning from the lilies and the sparrows. Tapi jangan disalahartikan ya bahwa kita nggak perlu bekerja. Nggak begitu. Tuhan tetap mau kita berkarya di dalam hidup kita. Pekerjaan itu juga adalah berkat loh. Ya, memang dengan segala tantangan, rintangan, pusingnya, kerja itu adalah berkat, bukan kutukan. Jadi jangan dibawa stres, saudara. Jadi kalau misalnya kita punya pekerjaan ya kita syukurin aja. Banyak loh orang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ini, ya. Kalau kita masih punya pekerjaan ya kita syukurin lah. Ya mungkin kita nggak benar-benar mencintai pekerjaan kita. Ya mungkin kerjaan kita itu cuman untuk menyambung hidup aja. Ya nggak apa-apa. If you don't love your job, just learn to love your job because of God. Amen. Oke, lalu Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini adalah pertanyaan kepada setiap kita yang membaca firman Tuhan, saudara. Sesungguhnya khawatir itu untungnya apa sih? Ya, kata lainnya begitu. Biasanya kita khawatir itu sama hal-hal yang ada di luar kendali kita. Ya, ini udah hakikatnya begitu. Dan kekhawatiran ini adalah dosa sia-sia.
kekhawatiran itu memang bukan dosa yang seperti dosa perzinahan, pembunuhan, itu mengerikan. Tapi sadarkah saudara bahwa dosa yang useless ini tuh bisa melumpuhkan kita dari dalam, saudara. Dan ini sangat bahaya sekali. Bahkan bisa sangat mematikan. Ya, banyak orang-orang yang suicidal gara-gara kecewa, khawatir, saudara. Karena ketakutan hidupnya. Nah, I think this verse is very clever and smart. Pernyataan Tuhan ini menantang kita untuk membuktikan bahwa kekhawatiran itu sia-sia dan gak bisa menghasilkan apa-apa. Oke, lalu ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita seharusnya memperlakukan hidup ini sebagai kasih karunia Tuhan. Saudara, di kantor saya tuh ada satu orang ya, setiap hari selalu makannya makanan instan. Entah itu bubur instan, entah itu instan ramen gitu ya. Pokoknya nggak fresh dan nggak bergizi. Ya, bukan karena dia nggak mampu loh, tetapi karena dia mau budgeting katanya, dia mau nabung. Nah, suatu hari dia jatuh sakit. Dan menurut dokter katanya dia tuh malnourished. Artinya dia tuh kekurangan nutrisi, saudara. Nah, moral cerita yang saya ambil dari teman saya ini adalah janganlah kita itu super pelit sama diri sendiri. Ya memang foya-foya bukan jalan Tuhan juga, hemat itu pangkal kaya. Tapi marilah kita juga pakai hikmat kita dan hidup dengan bijaksana. Ya, jangan hidup mengorbankan diri sendiri seperti itu. Itu juga adalah bentuk kekhawatiran. Wah, nanti besok mau makan apa saya? Saya harus menabung yang banyak nih gitu. Nanti jangan-jangan nanti ada krisis. Nanti jangan-jangan Tuhan nggak kasih saya makan gitu. Nah, ini adalah bentuk kekhawatiran juga. Mari kita hidup dengan seimbang di dalam mengikut Tuhan. Mari kita belajar untuk memilah-milah prioritas kita. Jangan sampai kita hidup penuh kekhawatiran, yang malah nanti akan membuat hidup kita ini jatuh sakit. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-31. Dikatakan, sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Ya begitulah hidup yang di luar Tuhan, ya. Selalu ujung-ujungnya mikirin makan, minum, pakaian, alias harta duniawi semata. Keluarga Best California yang saya kasihi, janganlah kita hidup seperti bangsa yang tidak mengenal Allah, yang mengejar hal-hal yang sia-sia. Tetapi di ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dulu sebelum saya mengerti maksud dari ayat ini, rasanya saya itu selalu merasa tertuduh. Misalnya, ketika saya sibuk belajar, atau lembur kerja, atau sibuk pelayanan gitu ya, di pikiran saya itu jangan-jangan Tuhan cemburu nih. Jangan-jangan Tuhan lagi mengawasi saya gitu. Rasanya saya tuh lagi diawasin terus. Ayo, kamu ini bukannya cari aku malah sibuk sendiri ya sama dunianya sendiri gitu. Seolah seperti itu. Jadi saya tuh doanya tuh sorry terus sama Tuhan. Selalu minta maaf dulu sama Tuhan. Sorry ya Tuhan, aku sibuk hari ini belajar terus. Soalnya besok ada ulangan. Sorry ya Tuhan, saya lembur hari ini soalnya ada deadline dari kerjaan. Jadi saya salah tafsir gitu sama firman Tuhan ini. Padahal Tuhan itu sebenarnya bukan oposisi saya. Tuhan itu bukan musuh saya. Segala sesuatu yang Anda kerjakan hari ini, itu semua datangnya dari Tuhan juga. Dari Bapa kita di surga. Jadi Tuhan bukannya mau saingan sama pekerjaan, sekolah, atau hobi kita, ya. No.
Justru Tuhan mau kita berpartner bersama Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Kita sertai Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kalau kita ngelembur, well, do it for the Lord. Do it for the Lord. Saudara tahu nggak kalau kita kerja dengan baik ya, dan pekerjaan kita berhasil, itu juga akan memuliakan Tuhan, saudara, melalui hidup kita. Jadi anak-anak Tuhan juga harus berhasil ya di dalam profesi kita. Jangan sampai dunia nanti berkata, wah jangan hire orang Kristen deh, pada males, nggak punya motivasi. Nanti malah jadi batu sandungan buat mereka. Jadi mari kita sertakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bawa firman Tuhan keluar dari fellowship kita. Ya, di dalam kita parenting, dalam keluarga, dalam profesi, dalam edukasi, even di dalam hobi kita sekalipun kita mau sertakan Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus bawa Kristus kemana-mana, saudara. Kita bawa firman Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Bukan berarti kita mengurung dan mengisolasi diri, berdoa 24/7, 7 days a week, dan kita nggak berkarya, kita nggak bekerja. Karena ini juga nanti tidak memuliakan Tuhan. Ya, God is your best supporter. Include Him in anything you do. Amen. Alright. Oke, ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bukan berarti kita nggak boleh buat perencanaan. Ya, we need to learn from the past and plan for the future. Kita harus jadi orang yang selalu merencanakan masa depannya dan belajar dari masa lalu kita, ya, bahkan dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Oke, untuk merangkum sharing kita malam hari ini, saya mau kasih 3 poin ya, supaya saudara bisa bawa di dalam doa apa yang telah kita pelajari pada hari ini. You ready? Oke, poin yang pertama, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Kita punya seorang Bapa yang memahami betul segala kebutuhan kita. Oh, this is like music to my ear. Kita tuh punya seorang Bapa yang tahu apa yang kita perlukan, saudara. Bahkan sebelum kita memerlukannya sekalipun, Tuhan udah sediakan buat kita. Amin. So don't worry, be happy. Yang kedua, replace your worry with God's vision. Gantikan kekhawatiran dengan visi Tuhan untuk hidup kita. Ini saya katakan replace, bukan berarti eliminate atau melenyapkan kekhawatiran. Karena jujur memang sulit untuk kita menyingkirkan kekhawatiran, saudara. Kalau saya fokus sama masalah saya, pasti saya akan khawatir bawaannya. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak beraktivitas, maka kita akan mulai khawatir. Maka kita perlu mengalihkan perhatian kita atau menggantikan kekhawatiran itu dengan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, this week in particular has been a very rough week for me. Karena saya, kalau boleh saya sharing, kemarin ada job interview dari hari Rabu yang lalu. Dan I think it didn't go well. Saya belum tahu hasilnya, tapi ada beberapa pertanyaan yang saya nggak bisa jawab gitu ya. Dan saya mulai merasa khawatir dan cemas. Tetapi saya nggak mau kasih kesempatan diri saya untuk tenggelam di dalam kecemasan saya. But instead, saya mau mengalihkan perhatian saya, misalnya ya dengan seperti ini, dengan memikirkan keluarga saya di Best California. Makanya saya bisa sharing firman Tuhan malam hari ini mengenai kecemasan, karena memang saya udah mengalami kecemasan di minggu ini. Dan saya mau sharing firman Tuhan yang berdasarkan pengalaman diri saya. Dan saya mau ubah kecemasan saya dengan firman Tuhan supaya saya bisa jadi berkat buat saudara semua. And everyone here in this fellowship can do just the same.
Kita mau gantikan ruang khawatir dalam hidup kita dengan visi yang berasal dari Tuhan, yang sifatnya kekal untuk bisa kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Oke, last point. Poin yang ketiga adalah plan for the future, but live in the present. Plan for the future, but live in the present. Rencanakan masa depan, namun hidupi masa kini. Mari kita menikmati proses hidup kita bersama Tuhan mulai hari ini, saudara. God is saying to you today, I love you so much. So live your life to the fullest. I love you so much. Live your life to the fullest. Akhir kata, saudara, I just want to say, don't worry, be happy. Kalau Anda sedang bersama dengan orang lain saat ini, coba katakan sama kanan kirinya, jangan khawatir ya. Jesus love you. Haleluya. Kalau Anda sendirian, kasih pelukan hangat sama diri sendiri. Katakan, udah jangan khawatir ya. Ada Bapa. Oke? Jehovah Jireh. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Walaupun mata kita belum bisa melihat, walaupun janji Tuhan belum tergenapi di dalam hidup kita, mari kita terima dengan iman, dengan pengharapan kita akan Yesus Kristus, Bapa kita yang baik dan setia. Amin.